Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berapa orang? Cuman 12 orang ya. Sedikit kali kalian. Kemarin yang ngambil IPS berapa orang, Nak? 30 kan? Ini cuman 11 orang, kurang 3, 8. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi untuk topik kita hari ini permintaan dan penawaran ya. Jadi untuk materinya, oke kita lihat dari awal yaitu definisi dan hukum permintaan. Jadi dalam permintaan atau demand itu berarti pembeli ya. Permintaan itu merupakan konsumen ya, yaitu sesuatu yang diinginkan. Kemudian kamu mampu untuk membelinya dan direncanakan untuk dibeli gitu. Jadi memang di sini permintaan posisinya adalah untuk konsumen, sesuatu yang diinginkan ya. Jadi di sini kita menginginkan sesuatu, kemudian kita mampu membelinya dan memang kita rencanakan untuk dibeli. Nah, hukum permintaan ini biasanya dia berbanding terbalik ya. Apabila harga naik, maka semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin naik harganya. Jadi gini kan, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang gitu. Jadi di sini akan mengalami penurunan, sehingga di sini berbanding terbalik. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ya, ini dari kunci hukum permintaan. Nah, hukum permintaan sendiri itu untuk harga itu ditandai dengan P, ya price, dan jumlah barang yang diminta itu ditandai dengan QD atau disebut dengan kuantitas ya, quantity demand. Nah, jadi di sini berlaku apabila ada ceteris paribus ya. Di sini dianggap faktor yang lain dianggap tetap ya. Jadi di sini hukum permintaan ini berlaku apabila ada ceteris paribus atau faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Misalkan pendapatan, selera, dan lain-lain. Jadi di sini yang mempengaruhi faktor lainnya dianggap tetap, ini bisa berlaku. Tapi kalau ini nanti berubah, maka ada konsekuensinya lagi. Nah, mengapa faktor ini, hukum ini nantinya seperti ini gitu? Yang pertama karena adanya efek substitusi. Jadi efek substitusi ini kan sebarang pengganti. Ya, jadi kalau misalkan permintaan dari ayam ya itu misalkan harga dari ayam itu naik, maka pasti ada konsumen ya, sebagian konsumen ada yang beralih ke ikan gitu, pindah ke ikan karena barang substitusi, sehingga jumlah barang yang diminta dari ayam tersebut akan turun gitu, berkurang karena tadi adanya barang pengganti dari si ayam tadi. Jadi ketika harga ayam naik, maka jumlah barang dari jumlah barang yang diminta dari ayam itu akan berkurang. Ya, yang kedua karena ada efek pendapatan. Nah, jadi efek pendapatan, misalkan apabila harga ayam tadi misalkan naik, ya, maka dengan adanya pendapatan tadi tetap, ya, pendapatan tetap, tapi harga ayam naik gitu, maka jumlah ayam yang diminta juga akan turun karena tidak ada kenaikan dari pendapatan. Nah, jadi di sini efeknya adalah mengapa hukum permintaan
kapan ya hukum permintaan ini akan berlaku? Ketika ada ceteris paribus, ya, faktor lain dianggap tetap. Nah, mengapa? Misalnya karena efek substitusi dari benda tersebut, kemudian efek pendapatannya yang tetap, sehingga di sini permintaan harga ayam naik, maka dengan pendapatan yang tetap jumlah ayam yang diminta juga akan menurun. Nah, kita lihat hukum marginal utilitas yang menurun, ya. Jadi di sini permintaan, kita misalkan harga dengan jumlah barang yang diminta, ya, misalkan harga 100, jumlah barang yang diminta 100, kemudian harga 80, 120 jumlah yang diminta, dan seterusnya. Maka di sini mengapa ya? Jadi di sini alasan dari jumlah barang yang diminta tadi, ya, harga turun, jadi jumlah permintaan tidak naik ya drastis. Di sini kita lihat dalam the law of diminishing marginal utility, ya. Jadi kepuasan yang semakin menurun gitu. Jadi misalkan gini, kita nah misalkan gini, air minum ya, kita minum dalam bentuk dari misalnya kita haus gitu. Jadi di sini ketika kita haus, nilai kepuasannya itu akan sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita minum 1 gelas, maka ataupun 1 botol, maka nilai kepuasannya itu akan mendapatkan nilai 100 dan seterusnya. Nah, semakin banyak kita minum, maka semakin menurun nilai kepuasannya, ya. Jadi di sini ada batas di mana kita mampu konsumsi sesuatu bukan dari segi harga, tapi bisa jadi dari fisiknya, waktunya gitu. Jadi ketika kita menikmati sesuatu itu tidak hanya berdasarkan dari segi harga, tapi bisa dari segi yang lain. Nah, jadi di sini kepuasan yang semakin menurun ketika ada permintaan, ya. Nah, kita lihat dari fungsi permintaannya. Nah, jadi di sini fungsi permintaan, ya, ini seperti berumus matematika ya. Kalau misalkan di matematika ini XY ya, biasanya XY, X kurang X1 itu persamaan kuadrat ya, atau rumus apa ya. Nah, jadi di sini fungsi permintaan kalau di dalam ekonomi itu dia P dikurang P1 per P2 kurang P1. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, di sini inilah nanti kita akan menghitung dari fungsi permintaan. Nah, di mana QD ini sama dengan A dikurang BP. Nah, QD ini fungsi permintaannya, kemudian A itu konstanta ya, dan B itu kemiringan atau slope ya, min B-nya, dan P itu harga. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Misalkan harga itu 10.000, maka dapat membeli konsumen dapat membeli dengan permintaannya itu 120 kg. 20.000 dapat 80 kg. Naik lagi 30 menjadi 40 kg gitu, menurun terus, dan ketika harga 40 maka jumlah barang yang diminta menjadi 0. Maka kalau kita hitung ya dari segi rumusnya, ini berarti P dikurang P1 ya, maka nanti P1-nya di sini di 10.000 dan P2-nya itu di 20.000. Nah, kita lihat dari yang perhitungannya, berarti di sini P ya dikurangi 10.000 kemudian per 20.000 dikurangi 10.000 dan sama dengan Q dikurangi 120 per 80 dikurang 120. Berarti P kurang 10.000 per 10.000 sama dengan Q dikurangi 120 per min 40. Nah, ini kita akan kali silang. Ya, tapi di sini kita akan bagi dulu 40 biar enak membaginya. Nah, jadi di sini kalau 10.000 bagi 40 itu kan ada 250 ya. Kalau nggak salah dia ada 250, ini jadi min 1.
Nah, sekarang kita hitung jadinya min P kali ya, ini kan dia kan kali min 1 kan, min P ditambah 10.000 dikurang sama dengan 250 Ki dikurang 30.000. Maka min P ditambah 40.000 sama dengan 250 Ki. Nah, jadi 250 Ki sama dengan 40.000 dikurang P. Maka Ki sama dengan 160 dikurangi 1/250 P. Jadi inilah dari fungsi permintaan. Nah, kita lihat dari kurva permintaannya ya. Misalkan kurva permintaan, kalau misalkan harga barangnya 50, jumlah permintaannya 50 ya. Ini udah. Jadi bentuk dari fungsi permintaan itu dia dari garis kiri atas ke kanan bawah. Jadi seperti ini dia bentuk kurvanya, ya. Kemudian untuk gradiennya ini negatif slope karena dia akan nanti semakin lama ini semakin menurun. Oke. Nah, kita lihat dari kurvanya ya, itu gradien itu sama dengan M sama dengan delta P per delta Q atau P2 dikurang P1 per Q2 kurang Q1. Jadi gradiennya ini P itu dan Q ini biasanya kalau P-nya naik maka Q-nya akan turun ya. Nah, kemudian P2 dikurang P1 itu lebih besar dari 0 karena dia sifatnya nanti positif. Tapi kalau Q2 dikurangi Q1 itu akan lebih kecil dari 0 karena dia nanti kan berselop negatif. Ya, jadi di sini sesuai dengan rumusnya tadi QD sama dengan A dikurang BP. Nah, delta P per delta Q ya, ini berselop positif, kemudian yang ini berselop negatif ya. Jadi harus kalian tanda positif dengan negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Nah, kita lihat faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi di sini kita akan melihat dari pergerakan dan pergeseran kurva. Jadi misalkan kalau harga barang itu sendiri ya, ini biasanya berselop negatif ya. Jadi di sini ketika mengalami kurva ya, kurva ini ketika ada permintaan, harga barang itu sendiri yang mempengaruhi, maka di sini kurva akan bersifat bergerak sepanjang kurva. Bergeraknya seperti ini, dari E ke D ke C gitu dan sebagainya, atau A, B, C dan seterusnya. Jadi di sini yang dikatakan bergerak, dia tidak pindah kurva, hanya bergerak harga. Jadi harga itu yang mempengaruhi. Jadi di sini yang dipengaruhi adalah perubahan harga barang itu sendiri. Nah, beda dia dengan bergeser. Jika bergeser, maka di sini akan mengalami perpindahan tempat. Ya. Nah, contohnya kalau misalkan pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta seperti ayam misalkan naik. Ini akan berselop positif. Karena apa? Dia akan berpindah semakin ke kanan. Nah, jadi di sini ketika harganya ini tetap, tapi pendapatan masyarakat naik, otomatis konsumsi ayam juga pasti akan naik. Misalkan dari 1 kilo dia mampu membeli menjadi 2 kilo, maka di sini akan naik gitu. Jadi harganya tetap, sementara permintaan barangnya naik. Jadi di sini mengalami pergeseran kurva, ya. Jadi di sini geser ke kanan dan dia berselop positif ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, faktor lain yang menggeser kurva selain dari pendapatan, yang ketiga itu ada harga barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, kita misalkan permintaan harga ikan naik ya, maka di sini konsumen ikan pindah ke ayam.
Nah, maka di sini jumlah ayam ini pasti akan naik ya. Ketika harga ikan naik, maka jumlah permintaan ayam akan naik. Karena apa? Orang beralih ke ayam. Maka di sini kurvanya akan menggeser ke kanan karena dia berslop positif. Nah, kemudian kalau barang komplementer, kita misalkan ada harga HP ya, harga pada HP naik, kemudian kan permintaan akan HP turun, tapi permintaan akan pulsa juga akan turun gitu. Jadi di sini kurvanya itu akan menggeser ke kiri ya, maka dia berslop negatif gitu. Jadi di sini karena ada barang saling melengkapi ketika harga HP naik ya, kemudian jumlah permintaan HP turun, maka permintaan akan pulsa juga akan turun ya. Jadi di sini ingat kalau permintaan itu berbanding terbalik. Nah, kemudian ada lagi populasi. Nah, populasi yang semakin tinggi maka itu juga akan mengakibatkan pergeseran kurva dari permintaan. Kemudian selera masyarakat dan ekspektasi di masa yang akan datang seperti harga dan pendapatan. Jadi di sini kalau dia di populasi maka dia akan berslop positif ya. Semakin tinggi populasinya maka semakin tinggi juga jumlah barang yang diminta. Begitu juga selera dan ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi di sini semuanya berslop positif dan akan bergeser ke kanan. Itu dari segi kurva permintaan. Nah, kemudian kita lihat dari penawaran. Kalau penawaran ini biasanya dia berbanding lurus. Jadi di sini penawaran itu dari segi penjual ya. Kalau tadi kita dari segi pembeli ataupun konsumen, dari ini dari segi penjual. Nah, penjual itu ketika penawaran, kamu kan ketika jadi penjual, maka kamu di sini pasti punya resources dan teknologi untuk produksi ya. Apa yang kamu ingin tawarkan dan apa yang ingin kamu produksi gitu kan. Kemudian salah satu penawaran yang ada itu kan kamu pasti ingin mendapatkan profit dari produksi yang ada gitu ya. Rencanakan produksi untuk dijual. Jadi di sini bagian dari kenapa kamu melakukan penawaran? Karena kamu punya resources, kamu punya teknologi untuk produksi, kamu punya keuntungan yang dari barang yang kamu produksi dan kamu punya rencana dari barang produksi yang dijual. Jadi kita lihat hukum penawaran, jika harga naik ya, semakin tinggi harga dalam suatu barang, maka semakin tinggi penawarannya. Ya, jadi berbanding lurus dan ini dia berslop positif ya. Jadi di sini kalau P lebih tinggi naik, maka QS-nya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi akan mengalami penurunan jika harga turun, QS-nya akan turun. Nah, di sini juga pasti dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain yang mempengaruhi dari penawaran dianggap tetap. Ya, jadi tidak jauh beda sebenarnya dengan permintaan ya. Kalau tadi berbanding terbalik, kalau yang penawaran dia berbanding lurus. Nah, jadi di sini mengapa kapan hukum ini akan berlaku? Maka di sini ketika ada marginal cost ya, tambahan biaya ketika menambah satu unit output yang diproduksi ya. Jadi di sini ketika semakin banyak biaya yang kamu keluarkan, maka akan semakin tinggi harga yang kamu berikan dan semakin tinggi barang yang ditawarkan. Contohnya misalkan ada bahan baku dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu menambah output ya dari barang yang kamu produksi, otomatis ya ketika biaya outputnya itu naik, maka yang terjadi adalah kamu harus menambah inputnya ya. Jadi di sini kamu menambah biaya ataupun marginal cost-nya. Otomatis semakin tinggi barang yang ditawarkan ya, karena harga juga akan semakin naik ya. Nah, jadi di sini ketika harga naik maka barang yang ditawarkan akan naik. Nah, kita lihat dari kurva penawaran. Jadi kalau kurva penawaran itu sama sebenarnya rumusnya dengan permintaan ya. Nah, bedanya adalah untuk persamaannya QS sama dengan A ditambah BP. Kalau tadi permintaan A dikurang
BP ya. Nah, kemudian kita lihat dari segi perhitungannya untuk harga, ketika harga 10.000 maka jumlah yang ditawarkan 20. Ketika harga 20 maka jumlah yang ditawarkannya makin naik 60. Dan semakin tinggi harga yang ditawarkan semakin tinggi jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi kalau perhitungannya sama seperti tadi, P1-nya itu 10.000, P2-nya 20.000. Begitu juga Q1 20 dan Q2-nya 60. Nah, jadi di sini permintaannya juga sama ya. Kamu nanti bisa lihat dari psikologi yang akan saya berikan ya. Jadi di sini QS ya, ini QS sama dengan 250P dikurang 20 ya. Nah, kita lihat dari faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi kalau dia bergerak itu sama harga barang itu sendiri. Jadi hanya berpindah di kurva yang sama, misalkan dari A ke B. Jadi perubahan kuantitasnya, tetapi di harga barang itu sendiri yang mempengaruhi. Tetapi kalau dia melalui harga dari faktor-faktor produksi, maka di sini akan mengalami pergeseran. Ya, jika harga input naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan turun. Ya, di sini akan bergeser. Jadi dari S ke S1 dan S2. Jadi di sini akan mengalami penurunan, di sini akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian untuk faktor yang menggeser kurva penawaran yang lainnya seperti teknologi. Jadi kalau semakin tinggi teknologi, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Ini juga akan bergeser ke kanan. Kalau untuk ekspektasi, ini juga misalkan ekspektasi di masa mendatang harga naik, kamu sudah pikirkan harga di masa mendatang akan naik, maka jumlah barang ya kita misalkan dari segi ayam tadi contohnya ini turun, maka jumlah penawaran ayam pada masa yang akan datang itu akan naik. Nah, di sini akan menggeser kurva ke kiri dan ke kanan. Nah, sedangkan untuk jumlah penjual, jika penjualnya bertambah banyak dan jumlah penawarannya juga bertambah banyak, maka kurva akan menggeser ke kanan. Jadi yang membuat kurva bergeser dan bergerak, jika bergerak hanya harga barang itu sendiri. Sedangkan untuk bergeser itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tadi teknologi, kemudian ekspektasi, jumlah penjual, dan faktor produksi. Nah, kita lihat dari keseimbangan pasar. Ya, jadi keseimbangan pasar ini adalah pertemuan antara permintaan dengan penawaran atau equilibrium. Jadi di sini ketika kamu misalkan di sini contohnya kita jualan es buah gitu. Jadi ketika hari pertama kamu mampu memproduksi 50 cup ya, kamu menawarkan sejumlah 50 cup dengan harga 15.000. Nah, tetapi di sini kamu mengalami kekurangan barang yang ditawarkan gitu. Sementara barang yang diminta itu ada 100 cup sehingga di sini akan mengalami yang namanya shortage ataupun kekurangan. Maka di sini permintaan ya dengan penawaran itu permintaan lebih besar daripada penawaran. Itu yang disebut dengan shortage ataupun kekurangan. Nah, di hari kedua, ini disebut dengan excess demand. Di hari kedua, ketika kamu permintaannya naik, penawaran yang kamu tawarkan dari yang 100 tadi kamu menyediakan 90. Ya, kemudian harganya kamu naikkan 30.000 per cup. Nah, di sini ternyata permintaan hanya 70. Berarti kamu kelebihan. Karena apa? Mungkin harganya karena terlalu mahal. Jadi di sini penawaran lebih besar daripada permintaan yang disebut dengan excess supply. Ya. Karena di sini jumlah yang kamu tawarkan 90, sementara jumlah yang diminta hanya 70. Jadi mengalami kelebihan. Nah, di hari ketiga
Ketika itu harga kamu turunkan menjadi 25.000 per cupnya. Nah, kemudian kamu tawarkan dengan 80 cup. Nah, ternyata permintaannya juga sama, 80 cup. Nah, ini yang disebut dengan nanti keseimbangan pasar ataupun equilibrium. Jadi ketika kurva permintaan ini dengan penawaran dengan harga yang sama bertemu. Jadi di titik inilah nanti yang disebut dengan keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya, jadi permintaan ya itu sama dengan QS sama dengan QD, yaitu sama-sama 80 dengan harga 25.000 ya. Nah, jadi keseimbangan itu ada nanti akan terjadi yang namanya kesejahteraan pasar. Jadi kesejahteraan pasar yang pertama kita lihat dari kesejahteraan masyarakat, yaitu surplus konsumennya. Kalau surplus konsumen berarti di sini kalau dari segi konsumen kamu punya uang misalkan 50.000, kamu belanja dan kamu pasti mengharapkan kembalian. Jadi surplus konsumen ini disebut dengan kembalian yang kamu harapkan. Berarti di sini kita mengharapkan ada sisa uangnya dari uang yang kita miliki. Nah, atau disebut dengan willingness to pay. Jadi di sini kembalian dari harga yang ada gitu. Jadi uang yang kamu miliki lebih besar daripada jumlah harga yang ada di pasar. Berarti di sini kamu mengharapkan kembalian, itu yang disebut dengan surplus konsumen. Jadi di sini biasanya area kurvanya di bawah kurva demand atau di atas P ya. Nanti kita lihat kurvanya. Kemudian surplus produsen, berarti di sini kalau surplus produsen yang diharapkan itu adalah keuntungan. Jadi keuntungan ini adalah biaya ataupun harga dari per unitnya itu lebih kecil dari harga yang dipasarkan. Karena apa? Modalnya lebih kecil dari harga jualnya gitu. Maka di sini areanya di atas kurva supply ataupun di bawah harga P. Nah, jadi kita lihat di sini kalau dia surplus konsumen itu mengharapkan kembalian. Ini dia kalau dia di area di bawah kurva demand di atas harga P. Nah, ini dia. Jadi di sini kurva demand-nya, kurva permintaan di atas harga P. Maka disinilah dia surplus konsumen, kembalian ya. Sedangkan kalau surplus produsen dia di bawah harga P dan di bawah kurva penawaran. Nah, disinilah yang disebut dengan equilibrium titiknya. Ya, jadi di sini surplus konsumen berada di atas harga P, surplus produsen di bawah harga P. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lihat soal. Kondisi permintaan dan penawaran beberapa barang di pasar induk kota X adalah sebagai berikut. 1. Karena panen raya, penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. Nah, nanti ini akan kita analisis satu persatu. Yang kedua, menjelang Lebaran, permintaan terigu meningkat 2 kali lipat, tetapi pengadaan terigu sangat terbatas sekali. Nah, karena hujan terus-menerus banyak tanaman kedelai pada Kuso sehingga penawarannya merosot tajam, padahal permintaan akan kedelai mengalami kenaikan 5%. Setelah Lebaran Haji, permintaan terhadap hewan kambing dan sapi menurun tajam, sedangkan pedagang mendatangkan hewan kambing dan sapi dari daerah secara besar-besaran. Nah, berdasarkan kondisi di atas, maka kesimpulan yang tepat adalah ya, ini A, terjadi kenaikan harga beras yang luar biasa tetapi harga hewan kambing dan sapi menurun kembali. B, harga beras dan terigu naik 2 kali lipat menjelang Lebaran karena banyak orang-orang yang membutuhkannya. C, terjadi kenaikan harga kedelai tetapi harga terigu merosot tajam sebab kedelai lebih penting. D,
harga kedelai dan hewan kambing serta sapi sama-sama menurun karena permintaannya sudah berkurang. E. Harga beras turun karena panen raya dan harga hewan kambing dan sapi juga turun karena permintaannya sudah berkurang. Nah, ini yang ditanya adalah kesimpulan. Berarti yang kalian harus pahami adalah di sini hukum permintaan dan hukum penawarannya. Jadi kalau misalkan hukum permintaan itu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan kalau hukum penawaran, harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik dan berlaku sebaliknya. Nah, jadi di sini kita akan analisis ya dari pernyataan yang pertama. Karena panen raya, penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. Nah, ini kalau dari hukum permintaan, beras ini mengalami apa, Nak? Harga berasnya. Septia? Adanya siswanya ini? Fajira? Nggak ada semua anaknya? Harga berasnya menurut saya Ini karena panen raya, penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. Nah, ini yang dipengaruhi gimana? Harga berasnya mengalami apa ini? produknya mengalami kenaikan, Mem, dan harganya turun. Harganya turun, Harganya naik bukannya, Mem? harganya naik. Yuk, karena panen raya, penawaran beras meningkat tajam, padahal permintaan beras cukup stabil. Di sini berarti harga Turun, Mem. harga berasnya mengalami turun. Turun. Jadi di sini harga beras akan turun. Ini satu kesimpulan ya untuk kita cari pilihannya nanti. Harga beras akan turun karena di sini panen raya. Kemudian kita lihat yang kedua, menjelang Lebaran, permintaan terigu meningkat 2 kali lipat, tetapi pengadaan terigu sangat terbatas sekali. Harganya akan naik, Mem. Naik, Mem. Iya, jadi di sini harga terigu akan naik. Nah, yang ketiga, karena hujan terus-menerus, banyak tanaman kedelai pada puso sehingga penawarannya merosot tajam. Padahal permintaan akan kedelai mengalami kenaikan. Ini gimana? Harga naik, permintaan juga naik, Mem. Harga naik, permintaan naik. Oke, berarti di sini akan kedelai akan naik, ya kan? Karena di sini ketika walaupun karena musim hujan, tapi permintaan kan naik, ya, mengalami kenaikan. Maka di sini harganya akan naik. Nah, kita lihat setelah Lebaran Haji, permintaan terhadap hewan kambing dan sapi menurun tajam. Sedangkan pedagang mendatangkan hewan kambing dan sapi dari daerah secara besar-besaran. Ini mengalami apa? Harganya jadi turun, Mem. Harga turun, Mem. Harga dari Harga dari kambing dan sapinya itu menurun, Mem. Oke, berarti harga kambing dan sapi menurun. Nah, ketika lihat pilihan yang tadi, ini mana yang cocok jawabannya? A, B, C, D, dan E. Yang A, benar atau salah? Salah, Mem. Salah, Mem. Salah. Terus yang B, beras dan terigu naik. Jawabannya. Jawabannya apa? M. Iya, jawabannya E. Harga beras turun karena panen raya.
Dan harga hewan kambing dan sapi juga turun karena permintaannya sudah berkurang. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat nomor 2. Oke, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah A. Jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran turun. Jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran naik. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran turun. Jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran naik. Jumlah permintaan dan jumlah penawaran tetap. D, Mem. Jawabannya apa? D, Mem. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, jadi kenaikan harga barang itu berakibat permintaan terhadapnya berkurang atau turun, sementara penawaran justru bertambah naik. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lihat yang berikutnya. Pernyataan yang tepat di bawah ini sehubungan dengan kurva di atas. Ya, A. Kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku produksi akan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser dari E1 ke E2. B. Kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan masyarakat akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang dari Q1 menjadi Q. C. Pendapatan masyarakat meningkat sementara harga bahan baku produksi tetap mengakibatkan harga naik dari P menjadi P1 dan titik keseimbangan pasar bergeser dari E menjadi E1. Nah, D, jumlah penduduk meningkat sedangkan harga bahan baku produksi tetap menyebabkan harga barang meningkat dari P menjadi P2 dan titik keseimbangannya berada pada E2. Kenaikan upah buruh dan kenaikan bahan baku menyebabkan harga barang kebutuhan meningkat dari P menjadi P1 dan titik keseimbangan pasar bergeser dari E menjadi E1. Ini jawaban yang mana? Kalau dia yang bergeser tadi, karena faktor lain dianggap adanya perubahan faktor lain selain harga. Oke, kita lihat dari pembahasannya. Jadi kenaikan pendapatan masyarakat menggeser sejajar kurva permintaan ke kanan atas. Jadi di sini kan yang bergeser kalau faktor lainnya dari sini ini kan yaitu pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku dari E1 ke E2. Jadi disinilah ya kan dikatanya adalah kenaikan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser. Jadi karena ada perubahan dari pendapatan dan harga bahan baku. Kalau BBM kan nggak mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tidak? Enggak, Mem. Enggak. Terus di sini pendapatan masyarakat meningkat, sementara harga bahan baku produksi tetap. Berarti kan tidak mengalami ada bergeser ke bawah, ke atas, dan ada yang tetap. Nah, di sini kan E menjadi E1. Salah. Gitu. Jadi di sini jumlah penduduk juga meningkat, sedangkan harga bahan baku produksi tetap. Nah, di sini kan tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti perpindahan, dia bergeser dari E1 ke E2 gitu. Jadi di sini jawabannya adalah A. Kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku produksi akan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser dari E1 ke E2. Itu yang benar. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya kita udah lama ya. Nanti keburu nggak ini. Boleh nanti kamu tanyakan melalui WA ataupun psikologi ya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.